Hai, 1000 hari menuju PSD. Hari ini saya akan mengajak diskusi teman-teman sekalian tentang analisis korelasi dan analisis regresi. Singkat aja ya, analisis korelasi ya kita mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, tapi kita nggak mengasumsikan mana yang menjadi penyebab, mana yang menjadi akibat gitu ya. Itu kalau korelasi. Tapi kalau analisis regresi maaf, kita akan membuat model ya, membuat model bagaimana efek atau prediksi dari satu variabel yang merupakan menjadi kita anggap sebagai penyebab atau sebagai prediktor dari munculnya variabel yang lain. Nah, nanti mungkin kalau dengan contoh secara langsung teman-teman akan lebih mudah untuk memahami ya. Ya, ini saya ada contoh teman-teman sekalian. Di bawah ini ada contoh. Ini adalah salah satu contoh analisis korelasi antara angka harapan hidup dengan proporsi perokok pada orang dewasa. Jadi ada data dari Asia Tenggara, ini data real. Ada sekitar Indonesia 71 tahun dengan proporsi perokok dewasanya misalnya 33%. Nah, dari setiap negara dikumpulkan, kemudian dibuat analisis korelasi bagaimana sih angka harapan hidup dengan proporsi perokok. Ternyata ditemukan data di sini nilai koefisien korelasinya adalah minus 0,82 ya, minus 0,82 dengan p-value 0,0030 ya, jadi signifikan secara statistik. Apa artinya 0,82 dengan nilai negatif? Yang pertama, ada beberapa hal yang bisa kita interpretasikan. Yang pertama adalah berdasarkan koefisien korelasinya, maka ini tergolong koefisien yang sangat kuat ya. 0,82 itu tergolong sangat kuat. Kalau korelasinya sangat sempurna itu nilainya 1. Jadi 0,82 tergolong korelasi yang sangat kuat ya. Antara apa? Antara proporsi konsumsi rokok tadi ya, proporsi perokok pada dewasa dengan angka harapan hidup. Kemudian yang kedua, interpretasi yang kedua adalah hubungannya bersifat negatif. Artinya apa? Ketika hubungan bersifat negatif ya artinya arahnya negatif. Satunya tinggi, yang satunya akan turun gitu ya. Kemudian interpretasi yang ketiga adalah semakin tinggi prevalensi atau proporsi perokok dewasa, maka akan menurunkan atau akan diikuti dengan penurunan angka harapan hidup ya. Jadi itu tiga interpretasinya. Yang pertama adalah hubungannya sangat kuat, kita bisa melihat dengan nilai 0,82. Kemudian arah hubungannya adalah negatif. Kemudian interpretasi yang utama adalah semakin tinggi angka proporsi perokok pada dewasa akan diikuti dengan penurunan angka harapan hidup. Ya, namun demikian tidak ada yang menjadi variabel mana yang penyebab, mana yang akibat ya. Karena kalau korelasi memang kita tidak mengarahkan untuk seperti itu. Kemudian teman-teman, dengan data yang sama kita akan analisis berikutnya dengan analisis regresi. Kita akan membuat sebuah model yang mengkaitkan antara variabel angka harapan hidup dengan proporsi perokok pada orang dewasa. Nah, di tabel berikut ini muncul informasi, ada beberapa yang saya lingkari ya. Yang pertama adalah koefisien regresi. Ya, di sini muncul koefisien regresinya adalah 0,74 ya, ada koefisien regresi 0,74 dengan arahnya negatif ya, minus 0,74. P-value-nya 0,003, artinya signifikan secara statistik. Nah, artinya apa? 0,74 ini dengan angka yang minus tadi ya, arahnya minus. Artinya apa? Interpretasinya adalah ketika proporsi perokok dewasa naik 1% ya, itu naik 1% ya, semakin meningkat 1%, maka akan diikuti dengan penurunan angka harapan hidup sebesar 0,74 tahun ya. Jadi semakin meningkat 1% angka proporsi perokok, tadi kan sebelumnya memang proporsi perokok ya sekitar 33% kalau di Indonesia. Jadi kalau meningkat 1% akan diikuti dengan penurunan angka harapan hidup.
0,74 tahun. Jadi kalau nanti meningkatnya 10% proporsi perokok, maka ya angka harapan hidupnya menurun menjadi 7 ya, 7,4%. Nah, ini modelnya. Ini bukan apa ya namanya, bukan sesuatu menentukan nasib orang ya, tetapi ini apa kata data, apa kata model. Nah, di sini teman-teman sekalian tertuliskan nilai adjusted R square ya, R kuadrat yang teradjust. Kenapa harus di-adjust? Ini karena memang sampelnya kecil ya, cuman beberapa 20 sampel saja memang untuk diambil sekian sampel untuk belajar. Ya, di sini adjusted R square-nya adalah 0,64. 0,64 itu kalau kita persentasekan maka 64%. Artinya apa? Interpretasinya adalah model ini atau perokok ini tadi, proporsi perokok ini dapat memprediksi ya. Jadi dapat memprediksi. Jadi proporsi perokok berkontribusi ya, berkontribusi sebesar 64% untuk kejadian atau untuk angka harapan hidup ya, untuk prediksi angka harapan hidup. Artinya ya memang masih ada 31% variabel lain. Apa itu? Ya untuk penelitian saat ini dengan data yang ini memang sedang tidak kita teliti ya. Maka kalau nanti teman-teman melakukan analisis regresi, kalian akan mendapatkan R square, kalian akan melihat seberapa besar R square yang bisa diprediksi dari model yang muncul ya. Jadi di sini tadi ada 64% modelnya. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau angka harapan hidup dengan perokok. Saya punya contoh lagi teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa menentukan outlier, data outlier dari data yang kita punya. Nah, di tabel berikut misalnya, ini ada 20 data yang sama terkait dengan usia, tapi saya kaitkan dengan tekanan darah sistolik, kolesterol, maksimum heart rate, dan ST elevation. Saya ambil contoh yang sistolik dengan usia ya. Ada 20 data. Nah, bagaimana cara untuk menentukan apakah data kita ada yang outlier atau tidak? Ketika datanya outlier, maka sebaiknya memang dihapus. Nah, tapi mana data yang outlier? Nah, ada beberapa cara untuk menentukan mana data yang outlier. Kita bisa menggunakan cara secara statistik. Kita bisa mengklik fasilitas Cooksd. Cooksd ini di Stata bisa kita klik, kemudian muncul data seperti ini. Nah, ada rule of thumb teman-teman yang bisa kita cermati. Ketika N-nya 20 atau jumlah sampelnya 20, maka 4/N atau 1/5. Nah, kalau bisa yang di atas nilai Cooksd-nya adalah 0,2 atau 1/5 itu harus kita buang. Nah, di sini ada dua angka. Observer nomor 9 dan observer nomor 18. Memang observer nomor 18 belum 0,2 ya, dia masih 0,18, tapi ya mepet-mepet. Itu kita perlu buang nggak sih gitu ya. Kita nanti akan lihat bagaimana outputnya ketika itu dipertahankan atau dibuang, salah satu atau keduanya. Kita akan cek ya. Ya, analisis regresi dengan data awal yang masih melibatkan data outlier munculnya seperti ini ya. Di sini kita bisa melihat bahwa koefisien regresinya untuk usia dengan tekanan darah gitu ya, itu adalah 0,70 atau 70 0,70. Itu artinya setiap peningkatan usia gitu ya, setiap peningkatan usia 1 tahun ya, semakin tua usia 1 tahun gitu ya, itu akan diikuti dengan peningkatan tekanan darah sistolik 0,70 mmHg ya. Jadi usia meningkat 1 tahun, maka tekanan darah sistoliknya menurut model tersebut akan meningkat 0,70 mmHg dengan signifikansinya 0,061. Wah, nggak signifikan ya secara statistik ya. Kalau kita melihat secara statistik memang tidak signifikan, tetapi kalau kita melihat, kalau setelah dikonfirmasi data ini kita ukur memang betul, maka kita secara klinik ya, kita perlu kurius, ada apa kok ini menjadi tidak signifikan, ada apa?
kemungkinan besar memang ada outlier. Maka tadi ketika dilihat memang ada 2 outlier yang memang masih diikutkan di dalam analisis. Outlier itu pun perlu tidak selalu harus langsung kita buang gitu ya. Kalau kita POV-nya adalah sebagai seorang statistician gitu ya, tentu ya udah buang aja outlier, gangguin aja analisis. Tetapi kalau kita sebagai seorang klinisi, kita perlu cermati kok bisa data outlier tadi gitu ya, usianya masih muda, tapi kok tekanan darahnya tinggi, ada apa nih? Ya gitu, tekanan darahnya sangat tinggi, ada apa nih? Apa yang terjadi? Maka itu perlu membuat kita semakin penasaran apa yang terjadi pada 2 data kita. Orangnya relatif usianya muda masih, tapi kenapa tekanan darahnya tinggi? Ya, tetapi karena kita sekarang ini sebagai POV-nya juga sebagai di statistik, bolehlah kita melihat signifikansinya. Ya, di sini tidak signifikan ya, dengan R-square adjusted R-square-nya 13%. Kemudian kita akan membuang data outlier tadi ya. Kalau datanya nomor 9 kita buang, akan muncul tabel seperti ini. Nah, di tabel ini teman-teman bisa melihat bahwa sekarang signifikansinya menjadi 0,016 ya, p-value-nya 0,016 dan itu signifikan secara statistik dengan koefisien 0,75. Memang nggak banyak berubah, tetapi teman-teman bisa cermati bahwa R-square-nya ya, R-square-nya ini meningkat menjadi 25%. Tadi kan hanya 12 ya, 13% sekarang jadi 25%. Ketika salah satu outlier kita buang, nomor 9, outlier nomor 9 kita buang, data nomor 9 kita buang. Ternyata jadi signifikan dan adjusted R-square-nya juga semakin menguat gitu ya dari model yang ini. Kemudian kita mencoba untuk mendrop nomor, bagaimana kalau nomor 18 saja yang kita drop, maka akan muncul output stata seperti di bawah ini. Nah, ketika nomor 18 yang kita drop, teman-teman bisa cermati bahwa p-value-nya dia menjadi 0,025 ya, masih signifikan, tetapi R-square-nya dia turun dari 25 tadi ya, dari 25 menjadi 22,01. Kemudian koefisiennya memang meningkat menjadi 0,87. Tapi kalau teman-teman cermati tadi, ketika kita membuang nomor 18, kita R-square-nya itu ternyata mengalami penurunan. Nah, bagaimana kalau kedua outlier-nya kita hapus? Nah, ketika 2 outlier kita hapus, kita muncul seperti ini. Nah, di sini ternyata p-value-nya malah jelek ya, malah menjadi tidak signifikan 0,071. Padahal tadi ketika salah satu kita buang masih signifikan. Dan R-square adjustednya menjadi hanya sekitar 13% saja. Koefisiennya 0,59. Nah, teman-teman kok bisa jadi tidak signifikan ya? Padahal kan data mencelat, data outlier kita sudah hapus. Nah, ini karena number of observernya ya, jumlah sampel, besar sampelnya ini makin kecil, dari 20 menjadi 18, malah jadi makin tidak signifikan. Jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini teman-teman sekalian, ketika kita memilih analisis regresi misalkan, kemudian ada data outlier, kita bisa menggunakan analisis Cox-D di stata, kita bisa pilih itu, kemudian gunakan rule of thumb untuk menentukan mana observer yang bisa kita keluarkan gitu ya. Tadi 0,20 menjadi batas rule of thumb untuk outlier ini kita bisa hapus, dan dari 20 observer ini sebenarnya hanya nomor 9 saja, karena nomor 18 itu, data nomor 18 itu nilai Cox-D-nya tadi kalau kita cermati lagi nilainya baru 0,18, belum mencapai 0,20, jadi masih bisa diikutkan di dalam analisis. Nah, teman-teman sekalian, itu sedikit dari yang bisa saya sampaikan terkait dengan korelasi dan regresi, kemudian dengan outlier juga, bagaimana kita menganalisisnya, bagaimana kita interpretasikannya juga. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan, mungkin saya bisa jawab, silahkan bisa tulis di kolom komentar. 1000 hari menuju PSD kita lalui bareng dengan belajar bareng. Semoga bermanfaat.